Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan bujur sanggar Latin atau RSBL. Contoh yang akan saya berikan di sini sudah ada, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pertumbuhan atau tinggi daun kemangi yang diberi perlakuan dengan pemberian pupuk berbeda, maka diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa data pertumbuhan atau tinggi daun kemangi, yaitu yang baris di mana ada 4, kolom juga terdapat 4. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan jumlah baris dulu. Ini rumusnya sama dengan kolom 1 ditambah kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Ini sama juga. Ini bisa langsung di-drag. Selanjutnya pada jumlah kolom sama dengan sum drag enter, lalu drag ke kanan. Selanjutnya kita akan menghitung pada jumlah baris. Ini sama dengan sum selanjutnya, setelah kita menghitung pada baris atau kolom ini, kita akan menghitung pada kolom selanjutnya. Ini rumusnya sama dengan, kita perhatikan di sini terdapat perlakuan A, maka perlakuan A saja yang ditambahkan. Dan ini adalah perlakuan A tambah enter. Ini rumusnya sama saja, tinggal menambahkan sesuai huruf. Berikutnya adalah rata. Rata di sini rumusnya sama dengan jumlah dibagi 4. Nah, ini adalah hasilnya kita setelah mengedrag. Selanjutnya pada DP kita akan menghitung kolom di bawah. Pada FK ini saya sudah menambahkan rumus, di mana K13 ini adalah jumlah kolom, yaitu 37,285 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2, dan hasilnya adalah 86,8857. Selanjutnya pada DB kita akan menghitung pada DB total terlebih dahulu. DB total ini juga sudah saya masukkan rumusnya, di mana rumusnya 4 dikali 4 dikurangi 1, di mana 4 adalah kolom, dikalikan 4 adalah baris, dikurangi 1. Maka langsung saya copy saja.
Dan ini adalah hasil dari DB total, yaitu ada 15. Selanjutnya ada DB baris. Di sini saya juga sudah mencantumkan rumusnya, jadi saya copy. Di sini adalah DB baris itu rumusnya sama dengan konta baris drag 1 sampai 4 dikurangi 1. Dan ini adalah hasilnya, ada 3. Selanjutnya pada DB kolom. DB kolom juga hampir sama. Pada kolom ini rumusnya sama dengan konta dalam kurung kolom 1 sampai kolom 4 dikurangi 1. Hasilnya adalah 3. Pada DP perlakuan juga sama. Pada DP perlakuan, ini rumusnya sama dengan konta dalam kurung perlakuan A sampai perlakuan D dikurangin 1. Pada DB galat, pada DB galat ini rumusnya C23 dikurangi C19 dikurangi C20 dikurangi C21, di mana C23 itu adalah DB galat dikurangi dengan C19 itu adalah DB baris dikurangi C20 DB kolom dan dikurangi dengan DB perlakuan. Dan hasilnya adalah 6. Selanjutnya pada JK kita akan menghitung pada JK total. Pada JK total ini rumusnya sum SH dalam kurung kolom 1 sampai kolom 4 itu tidak dikurangi dengan C15 itu dikurangi FK. Jadi hasilnya 1,759. Selanjutnya kita akan menghitung pada JK baris. Untuk JK baris, rumusnya sum SH dalam kurung K9 sampai K12 itu jumlah baris sidrak dibagi dengan konta B9 sampai B12 itu baris dikurangi dengan FK. Selanjutnya kita akan menghitung pada JK kolom. Selanjutnya pada JK perlakuan, pada JK perlakuan itu rumusnya sama dengan sum SH dalam kurung jumlah
drag dibagi konta M8 sampai M11 itu perlakuan ABCD dikurangi dengan FK. Selanjutnya pada JK Galat untuk JK Galat itu rumusnya JK total dikurangi dengan JK baris dikurangi dengan JK kolom dikurangi dengan JK perlakuan. Selanjutnya kita akan hitung pada KT baris. Untuk KT baris ini rumusnya adalah E19 dibagi dengan C19, di mana E19 itu JK baris dibagi dengan DB baris. Dan hasilnya ini. Selanjutnya sama dengan kita copy dulu pada KT kolom. Untuk KT kolom ini kita bisa langsung mengedrak sampai bawah. Selanjutnya pada F hitung ini rumusnya juga kita bisa mengkopinya. Untuk F hitung ini rumusnya adalah KT baris dibagi dengan KT galat. Selanjutnya selanjutnya kita akan menghitung pada F tabel 5%. F tabel 5% ini untuk F tabel 5% ini rumusnya VinV dalam kurung 0,05 dengan C19 itu DB baris titik 2 DB galat tutup kurung enter. Dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita bisa langsung mengedrak seperti ini. Untuk menulis notasinya kita bisa melihat dari F hitungnya. Di sini 1,343 lebih kecil dari 4, maka ditulis NS. Sebelumnya ada rumusnya. Rumus pada notasi ini adalah if 100%
I19 itu F hitung garis lebih kecil dari F tambah 5%, di mana NS titik koma bintang. Saya tulis saja karena hilang. 75706. Sini juga udah langsung bisa mengedrak seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung. Di sini saya akan jelaskan sedikit. NS itu berarti artinya tidak signifikan jika bintang itu tidak berbeda nyata. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pada NS ini artinya tidak signifikan atau tidak nyata. Untuk bintang ini adalah artinya berpengaruh nyata. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan pada tabel ini pada uji lanjut BNC. Perlakuan ini A, B, rata kita copy. Selanjutnya kita akan menyebutkan raratannya dari besar ke kecil. Untuk itu, klik data, show, pilih yang rata, largest to small. Oke, berikut ini adalah datanya sudah terurut dari terbesar ke kecil. Selanjutnya, kita akan menghitung ini dikurangi dengan perlakuan A. Ini tambahkan F4 biar nanti bisa di-drag. Selanjutnya rata A dikurangi dengan rata D. Ini antara
kurangi dengan rata C. Ini harusnya di bawah. Lalu kita akan menuliskan notasi, maka ini adalah 0, sebelumnya kita akan menghitung pada QA. Di sini saya sudah menyediakan data, yakni 4,90 karena sudah ditetapkan pada tabel, yaitu 4,4, yaitu 4 baris dan 4 kolom bertemu, maka menghasilkan 4,90. Selanjutnya, rumusnya pada SC, ini adalah 4,90 tadi dikalikan SQRT dalam kurung K3 alat dibagi 4. Maka di sini apakah 0,050 lebih kecil dari 400? 0,400 benar, maka NS. Apakah 0,178 lebih kecil dari 0,400 benar, maka NS. Selanjutnya, apakah 0,55 lebih kecil dari 0,400? Tidak, maka bintang. Di sini juga apakah 0,118 lebih kecil dari 0,400? Tidak, NS. Ini 0,505 lebih kecil dari 0,400? Tidak, bintang. 0,377 lebih kecil dari 0,400? NS. Selanjutnya untuk notasi ini, maka bisa dituliskan ini adalah A, karena NS-nya sampai di sini, maka A-nya juga sampai di sini. Untuk berikutnya, NS ini adalah B, maka tuliskan B, dan NS juga B di sini. Selanjutnya kita akan menghitung pada sebelah kolom kanan. Kita copy kolomnya. Selanjutnya kita akan mengurutkan rata dari yang terkecil ke terbesar. Untuk rata plus SD ini, kita bisa menghitung sama dengan rata plus selanjutnya sama dengan rata. Sebelumnya kita akan mencari notasi terlebih dahulu. Apakah 2,371 lebih kecil dari, lebih besar dari 23,4825? Iya, maka A. Apakah 2,371 lebih, ini A tadi, 2,371 lebih besar dari 2,47? Benar. Tidak, maka dari sini saja A-nya. Selanjutnya kita akan menghitung untuk B.
tulis saja rumusnya. Di sini apakah 2,748 lebih besar dari 2,34825? Iya. Maka di sini ditambahkan notasi B. Apakah 2,748 lebih besar dari 2,476? Iya, maka B. Apakah 2,4748 lebih besar dari 2,52575? Iya, maka tulis notasi B. Karena semua sudah terisi atau tercapai dalam perlakuan ini, yang di bawahnya tidak perlu dihitung lagi. Cara membaca notasinya sama, di mana C di sini adalah A, P di sini adalah A. Jadi untuk kesimpulan dari data yang diperoleh, kita bisa melihat ternyata perlakuan pada pemberian pupuk yang mempengaruhi pertumbuhan atau tinggi daun kemangi yang paling tinggi adalah perlakuan C. Tetapi tidak signifikan dengan perlakuan A dengan D, karena notasinya mempengaruhi nilai A. Perlakuan CDB memberikan tinggi daun dalam rentang 2,348 sampai 2,526, sedangkan perlakuan B dengan A tidak signifikan dengan nilai 1,971 sampai dengan 2,348. Karena mempunyai notasi A dan B, adanya notasi B menunjukkan bahwa C dengan D tidak signifikan. Sekian penjelasan dari contoh penerapan rancangan bujur sangkar Latin atau RSBL dalam analisis rancangan percobaan kali ini. Terima kasih.